Nah baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari rangkaian optokopler dan juga transistor untuk mendrive relay itu. Baik, supaya lebih jelas kita langsung saja simulasikan. Di sini kita menggunakan simulasi Proteus untuk memudahkan dalam memahami rangkaiannya. Kita tulis opto transistor relay, dan next lagi dan finish. Setelah itu kita impor beberapa komponen. Pertama adalah optokopler PC817 yang sering ada di pasaran. Lalu kita impor juga relaynya. Di sini menggunakan relay yang bawaan Proteusnya. Terus kita impor transistornya pakai ini aja, PC417 yang biasa ada di pasaran. 417 PC417 557. Oh ya, BC557, sorry. Tapi ini PNP harusnya. Nah ini harusnya BC547. Kalau BC557 ini merupakan transistor PNP. Nah kita menggunakan transistor NPN karena supaya bisa mendrive tegangan dari node MCU. Kita masukkan, lalu kemudian kita tambahkan resistor ini dia. Kita pakai yang biasa saja. Nah ini, terus kita tambahkan diode. Kita tambahkan yang biasa saja dan sudah segitu. Berikutnya kita rangkai. Di sini pertama kita rangkai relaynya terlebih dahulu di sini. Lalu kita zoom supaya jelas. Nah kita pasang terlebih dahulu optokoplernya, lalu kita pasang transistornya. Ini transistor jenis NPN. Nah di sini yang ada panahnya ini kita hubungkan ke negatifnya. Di sini ground, ke bebannya, bukan ground, di sini beban. Ini kan bebannya. Terus relaynya kita ke ataskan, kita rangkai relaynya. Di sini kita kasih tegangan yang dari sini. Nah, kita kasih tegangan di sini, lalu kita berikan dioda. Fungsi dioda ini supaya tidak ada tegangan balik dari si induktornya. Induktor ini kan menghasilkan medan magnet dan biasanya menghasilkan arus listrik. Jadi supaya tidak ada arus listrik, kita tambahkan dioda. Dan jika ada arus listrik di sini, ini akan langsung mengalir ke atasnya gitu. Kita juga tambahkan LED supaya ada indikatornya. Kita tambahkan LED sini kayak gini. Nah LED ini kan, karena LED ini kan menggunakan
resistor ya. Untuk menghitung resistornya itu caranya seperti di sini. Ada ke bawah. Nah, seperti di sini. Untuk menghitungnya, pertama kita gambar rangkaiannya. Ini dari 12 volt. Terus di sini ada resistornya dan ada LED-nya. Nah, karena ini rangkaiannya seri, nanti berlaku arusnya sama, dimana arus yang akan kita alirkan ke sini itu adalah arus dari maksimum LED-nya. Maksimumnya adalah 20 mA. Terus berikutnya adalah karena tegangan di sini adalah seri, maka tegangannya adalah tegangan totalnya adalah jumlah dari tegangan di sini, VR tambah VL. Terus dihitung dari sini ke sini dan diperolehlah resistor 400 ohm. Kita tambahkan resistor 400 ohm. Kita tambahkan resistor 400 ohm di sini. Kita pindahkan dulu. Nah, selain itu juga kita tambahkan rangkaian pull up supaya jika di sini belum ada step, belum ada logikanya, nanti bisa diisi sama pull up ini. Nah, kita tambahkan sumber tegangan DC. Di sini kita tambahkan DC 12 volt. Nah, ini 12 volt DC. Oke. Volt DC. Setelah itu kita berikan ground di transistor di sini. Nah, jika sudah, kita tambahkan yang VCC-nya, rangkaian dari mikrokontrolernya. Nah, di sini juga perlu adanya resistor. Kita lihat datasheet-nya. Di sini maksimum dioda nggak ada maksimumnya, tapi di sini 50 mA. Berarti kita kasih resistor yang 1 kilo ohm aja. 1 kilo ohm kita berikan resistor 1 kilo ohm. Setelah itu kita sambungkan ke positif 5 volt atau ke anodanya. Dan di sini karena kita ingin mengetahui perubahannya, kita tambahkan push button supaya nanti pas disimulasikan bisa terlihat. Nah, kita tambahkan push button. Di sini kita tambahkan ground lagi. Nah,
Kemudian untuk sininya kita alirkan ke VCC. Dan rangkaiannya sudah jadi ini, langsung saja kita uji. Nah, kita coba tekan. Jika ini ditekan maka arus akan mengalir. Supaya lebih jelas, kita atur dulu simulationnya. Belum bisa, kita jelaskan dulu saja. Nah, jika ditekan, ini arus akan mengalir ke resistor ini, kemudian menyalakan dioda lampu di sini. Nah, ini tuh lampu nanti mengeluarkan cahaya. Terus ini bagian fototransistor. Nanti fototransistor ini akan menangkap cahaya, akan mengaktifkan aliran listrik di sini. Nah, listrik di sini mengalir, akan mengaktifkan transistor ini di kutub basisnya, sehingga listrik dari 12 volt ini mengalir melalui beban kemudian ke ground, sehingga si beban relenya ini akan menjadi konduktif dan menarik status dari sakarnya menjadi normally close. Ini normally open, normally close. Nah, coba ya kita lihat aliran arusnya. Nah, di sini terjadi aliran arus, namun masih normally open. Nah, kita pencet, ini akan terjadi aliran arus di rangkaian ini ya, dan akan normally close kan si rangkaian relay di sini. Kurang lebih seperti itu. Referensi ini saya dapat dari sini, dan ini sudah sangat mantap. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ingin bertanya, silahkan berkomentar, dan untuk referensinya ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.